Dian. Halo Mbak. Oke, sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu ya. Ya. Hari ini kita akan konseling individual gitu. Ya. Dian udah tahu konseling individual itu apa? Belum. Oke, sebelumnya Mbak coba jelaskan dulu apa itu konseling individual. Konseling individual itu proses kita berdiskusi, saling menceritakan permasalahan yang Dian akhir ini hadapi. Misalnya Dian lagi merasa sedih atau lagi semangat, ataupun hal apapun itu yang pengen Dian ceritain ke orang lain. Tapi di konseling individual ini ada asas kerahasiaan dan kepercayaan. Jadi Dian bebas mau ceritain apapun ke Mbak selaku konselor, dan Dian selaku konseling untuk menceritakan apapun itu bebas, mau itu masalah keluarga, pertemanan, ataupun yang lain. Jadi Dian harus percaya dengan Mbak, dan Mbak akan menjaga rahasia yang sudah Dian ceritain gitu. Oke, mungkin itu bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Kalau gitu sebelumnya kita perkenalan dulu lah. Ya. Mulai dari Mbak, nama Mbak Vanessa Surya, sekarang semester 7 di Universitas Sriwijaya. Coba boleh Dian perkenalan? Kalau saya Dian Ayesa Putri, saya kelas 12 Multimedia 2. Oke. Multimedia berarti SMK ya? Sekolah kejuruan. Oke, Dian berarti kelas 12 sekolah multimedia. Itu asalnya dari mana tuh Dian? Kalau saya asalnya dari Prabu Muli sini. Oke, dari Prabu Muli ya? Ya. Oke. Oh, berarti kita sama bahasa daerah, boleh kita pakai bahasa daerah sehari-hari? Ya, boleh. Boleh. Oke, kalau itu gimana nih kabarnya? Mana kabarnya akhir-akhir ini, Dian? Alhamdulillah baik, tapi kurang fit lah ini. Oh, lagi kurang fit. Itu ngapa itu? Kurang fitnya ngapa? Oleh batuk pilek. Batuk sama pilek. Lagi musim nih batuk pilek. Oke. Kalau itu kita coba ngobrol-ngobrol kayak Mbak pengen tahu nih, Dian itu kelahiran tahun berapa itu? Coba disebutin dulu. Lahir ke tahunan 2006. Bulan 5 Mei. Bulan 5, bulan Mei, tanggal 5. Tanggal 5. Dian adik bersaudara, berapa bersaudara? 3 saudara kakak. Teko? Aku Teko. Coba dijelasin dulu berapa saudara tuh, ada kakak, apa ada adik, apa ayu sih? Pertama kakak, namanya Derry. Dan tuh yang kedua aku, sama ketiganya tuh adik. Ya. Kakak itu kelas berapa kakak? Mas sekolah apa tidak? Udah tamat. Tamat. Ya, tamat. Adik? Semester sekolah. Oh, jadi namanya ada Derry, ya, Dian, sama Deska. Ya. Oh, berarti lah itu Derry, Dian, Deska. Pangkalnya Degalo. Iya. Oke. Berarti 3 beradik. Itu lahirnya sama-sama di Prabu Galuh? Iya. Oke. Kalau di rumah biasanya manggil bapak atau ayah? Terus kalau mama itu panggil ibu apa? Kalau di rumah? Mama bapak. Oke. Kalau bapak itu lahiran di mana kalau bapak? Kalau bapak lahir di Prabu Muli. Terus kalau ibu? Kalau mama lahir di Muarainim. Di Muarainim? Tahu enggak di desa mana? Di Desa Penanggiran. Oh, desa Penanggiran yang di arah Muarainim. Ya. Oke, jadi bapak wong Prabu, lah di Prabu. Terus mama di desa Penanggiran deket Muarainim. Jadi bisa diomong ke dia nih wong Sumatera nih lah, wong Prabu nih lah ya. Iya. Oke. Pas lah kita ngomong pakai bahasa Prabu tuh lah kan. Iya. Oke, terus kalau boleh tahu nih kan Dian itu multimedia. Kayak mana itu kegiatannya kalau selama di sekolah? Kegiatannya ya kayak apa tuh sekolah pada umumnya, tapi itulah gak ada prakteknya ya. Ada prakteknya, ada tuh agak
apa lagi disuruh ngejawab tugas-tugas gitu. Tugas-tugasnya apa Be itu kalau di jurusan multimedia tuh? Tugas-tugasnya kalau di multimedia tuh gak buat poster, buat film, buat tutorial gitu. Oh, banyak juga ya. Iya. Poster film itu galak ditayang di-upload di YouTube juga. Itu kan kami kan baru belajar jadi belum. Ya. Oh, berarti masih teori-teorinya dulu ya. Ya. Palingan ditunjuk ke guru dulu. Okay. Kalau di sekolah aktif ikut kegiatan apa? Ancak ekstrakurikulernya? Tidak pernah. Tidak ikut apa-apa. Coba diceritain dulu jadi aktivitas sehari-harinya ngapain, Be? Aktivitas sehari-hari di rumah atau di sekolah ini? Boleh, dua-duanya boleh. Di sekolah boleh, di rumah boleh. Kalau di sekolahan kayak belajar biasa tidak ikut ekskul kan. Kalau di rumah ya kayak biasa apa tuh kayak istirahat itu. Tapi apa tuh galak misal keseharian tuh gak bisa ngajak main main. Kalau tidak di rumah ya. Oke. Berarti dia tidak ikut kegiatan di sekolah, jadi balik sekolah balik ke rumah ya. Kalau ada yang ngajak main baru main ya. Oke. Terus kalau sama kawan nih, dia punya kawan deket gak kalau selama di sekolah? Punya. Berapa banyak itu kawannya? Ada 3 kak yang paling deket sih. Coba deh ceritain dulu kawan-kawan deketnya. Yang pertama tuh Henny. Henny tuh orangnya tuh lemah, orangnya baik juga kan. Apa tuh dulu itu juga galak ngasih contekan. Oh iya, jadi galak kerja sama. Terus Henny, terus sama Dedek itu. Dedek tuh orangnya galak ngelawak, jadi seru dengan dia tuh. Jadi setiap ada dia tuh selalu ngakak. Terus sama Juwita orangnya tuh pintar juga gak ngasih contekan, tapi tuh agak jahil deh. Jahilnya cak mana itu? Galak kayak apa tuh gak nyumputi pena itu nah. Gak ngelitiki juga. Tapi nyaman berkawan sama dia? Ya nyaman. Jadi kalian berempat ya? Dian, Henny, Dedek, Juwita. Jadi selama di sekolah tuh berempat terus ya tuh? Kemana-mana berempat? Main-main bareng tuh berempat tuh lah? Oh lah bestie nih ya nih? Oke. Terus kalau misalnya akhir-akhir ini perasaan Dian cak mana ini? Tadi kan kabarnya nih lagi sakit, lagi tidak lemak, lagi batuk pilek. Nah, perasaan akhir-akhir ini lagi cak mana? Oh gitu, lagi kayak patah hati wes. Patah hati ya. Karena apa itu patah hatinya? Oleh terus aku suka yang lain. Cowok yang ditaksir seneng sama yang lain. Oke, jadi dia patah hati gitu. Oke, kerasnya tuh kelas berapa itu? Sama kayak seumuran yang. Seangkatan juga. Ya, seangkatan. Jadi patah hati ya gitu. Jadi tuh itu mempengaruhi, berdampak ke aktivitas di Napoleon gara-gara patah hati tuh jadi males ngapa-ngapain, lesu gitu. Tidak. Berarti kayak biasa ya. Udah, berarti tidak perlu yang patah hati berat itu ya? Iya, enggak sampai galau bulan-bulan enggak. Terus lagi patah hati, terus selain itu ada yang pengen diceritain enggak di sini? Kan kita harus saling percaya nih. Dian boleh ceritain aku Be sama Mbak. Ya oke. Itu apa tuh enggak tentang sahabat juga yang tadi. Ya, kenapa? Sahabat yang mana lagi nih? Sahabat yang apa tuh yang masalah apa tuh yang gak dicuekin itu. Dia punya sahabat yang lain tapi dia ngerasa dicuekin. Ya. Itu sahabat dari mana itu? Sahabat dari itu apa namanya? Kayak virtual ya. Virtual? Gak chat-chatan berarti. Ya. Kenal dari mana itu? Dari grup, gak tahu gak masuk grup kan. Grup apa tuh nyari teman. Nyari teman terus chattingan. Oke. Kalau kawan pas kalau boleh tahu pas SMP kemarin punya kawan deket gak? Punya. Itu masih sering hubungan sama kawannya? Masih. Oke. Ini kan Dian kawannya rata-rata cewek ya. Dian bisa galak bergaul gak dengan kawan-kawan yang cowok di kelas itu? Jarang sih.
Tapi kalau pas lagi perlunya baru ya. Oh, tidak yang menutup dirinya itu tidak tidak. Tetap bergaul juga sama kawan-kawan yang lanang, tapi lebih dekatnya sama yang cewek kan? Iya. Oke, berarti Dian sama kawannya juga lagi baik-baik. Nah, terus, mungkin kalau keadaan di rumah kayak mana itu? Kalau di rumah ya kayak biasa, tapi tuh lah apa tuh galak mama kan nggak cerita-cerita tentang masalah ekonomi. Oh, mama nggak cerita sama Dian cek itu ya masalah ekonomi. Cak mana itu respon Dian kalau dengar mama cerita cek itu? Ya lu mana ya kan nggak direspon juga, tapi kalau nak ngebantu tuh kan nggak bisa, masih sekolah kan. Mama nggak cerita. Oh ya, Dian kalau sama mama nggak cerita-cerita nggak cak? Misalnya ngadu, mama aku tadi sekolah cak ini cak itu galak ngadu-ngadu cak itu. Nggak pernah, jarang sih. Jadi kalau ngobrol sama mama biasanya apa ya tuh? Tentang kayak ekonomi, SPP gitu, tapi mama deh galak ngajak cerita kayak tentang misal aku kan cerita nak pergi ya sama kawan gitu. Ya, nah terus sama siapa, sama ini kataku, terus di mana ini nih gitu. Oh, mama yang sering nanya-nanya berarti. Jadi kalau Dian yang ngajak ngobrol mama tuh jarang ya? Jarang. Ya. Oleh apa jarang ngajak ngobrol mama? Kan mama lah galak ngajak ngobrol juga. Masalahnya mama tuh gak belibet. Gak belibet. Misal lah dia omongin ini lah sudah. Tapi tuh lah adanya tuh kayak masih diulanginya. Berarti kalau ngobrol sama mama tuh harus ekstra jelasinnya pelan-pelan. Berarti bisa ngobrol sama mama pelan-pelan ngomongnya. Terus kalau sama bapak galak cerita-cerita juga dak? Cerita-cerita sama kayak mama tuh galak cerita misal nak minta izin juga galaknya gitu. Terus galak misal nak minta antar ke rumah siapa Heni gitu. Ke rumah Heni. Di mana kayak udah nanya di sini gitu. Jarang cerita kayak bapak aku lagi ada masalah ini gitu. Jadi kalau sama ortu itu jarang yang ngadu-ngadu itu berarti. Jarang. Tapi kalau kayak ngobrol itu ortu galak ngajak ngobrol juga. Iya. Terus kalau sama kakak sama adik, jangan tuh akur dak kalau di rumah itu? Jarang akur, tapi kalau akur tuh bapak juga. Galak akur galak ida ya? Iya. Oke. Biasanya oleh apa itu dak akurnya? Masalahnya kalau ada aku tuh itu apa namanya galak. Misal nak minjem HP, nak bener-bener ndak ingat waktu HP-nya berdua. Jadi galak rebutan. HP-nya olehnya rusak. Kalau sama kakak biasanya apa itu? Kalau sama kakak tuh galak minta hotspot. Hotspot. Dia juga minta hotspot ke aku galak. Ya, masih, tapi galak akur juga kan masih? Tapi galak jahil juga dari itu cerita. Berarti di Dian berarti kawan juga ada, kawan deket ada, terus di sekolah itu bisa dibilang ya kayak baik-baik walaupun kayak balik sekolah balik tidak kata kegiatan lagi kan di rumah juga aktivitasnya sama. Terus sama ortu juga tidak yang buruknya tidak ya, cuma jarang ngobrol baik. Mas, tapi sering lah kalau cerita-cerita ya walaupun dikit-dikit ya. Sama adik yo, sama saudara yo sama lah galak belago, kadang belagu kadang tidak gitu kan. Terus kalau kayak itu selain itu ada lagi enggak sesuatu yang pengen Dian ceritain ke orang lain tapi rasa takut gitu, aku ngerasa ada percaya sama enggak? Ada enggak pengen ceritain? Boleh nanti ceritain sama Mbak. Enggak ada sih, cuman apa tuh rasanya kayak kurang percaya diri banget dengan apa tuh kayak jiwa tetap aku kayak merasa menilai gitu. Ngelihat dari cerita Dian tadi kan itu kira-kira ada enggak sesuatu hal yang pengen Dian cerita ke kawong terus tapi kayak ngerasa takut gitu? Boleh nah cerita sama Mbak kayak itu. Jadi kita kan harus saling percaya selalu pas lagi di video itu. Ada enggak enak ceritain? Itu apa namanya? Galak
takut sama tatapan wong bae sih. Gak, Hmm. kan tatapan wong tuh galak bikin nggak percaya diri. Kayak seakan-akan mereka tuh menilai. Menilai cek merendahkan kayak itu. Jadi pas kumpul-kumpul wong tuh kalau dia nggak ngerasa takut cek itu ya. Oh ngerasa Minder. Oh jadi kayak rendah diri cek itu ya. Itu pas lah mulai dia ngerasa itu pas kapan itu? Mulai kapan? Awal masih. Pas masuk SMK ini Ya. Terus selain itu ada juga sih, ada lagi. ada. Berarti dia lagi ngerasa kurang percaya diri karena ngeliat tatapan wong itu. Nah, ini kan dia lah SMK nih, jurusan multimedia tuh kan keren ya. Keren tuh kan bisa ngedit-ngedit segala macam. Nah, itu dia milih itu memang kehendak dia apa dipilihin dari ortu? Coba diceritain dulu, kok bisa akhirnya masuk ke SMK Pratiwi Multimedia gitu. Pertamanya tuh nama saya SMK 1. Nama saya SMK 1 tuh oleh SMK 1 tuh lowong bukanya tuh lama. Jalan Pratiwi ini bukanya cepet. Jadi ya kalau nunggu SMK 1 takutnya enggak masuk, soalnya banyak juga yang daftar kan. Jadi ya masuk SMK Pratiwi. Oh, berarti dia tuh pengen masuk SMK 1. Cuman karena dia pembukaannya lama dan tidak percaya diri tadi ya. Jadi milihlah SMK Pratiwi. Nah, terus bisa milih jurusan multimedia karena apa? Ya kalau ada kejuruan lain ya. Kalau kejuruan TI, TS sama TKE banyak lanang ya. Jadi ya tidak enak juga oleh banyak lanang. Ada yang maksud tidak dia untuk milih ke multimedia itu? Ada dari juga sih. Dari berarti kakak ya. Nyuruh kayak dia masuk IB itu. Emang kakaknya dulu jurusan apa? Kalau kakak jurusan TKR. TKR tuh apa? Kayak tentang mesin, kayak benda-benda montir lah. Oke, paham. Itu berarti walaupun ada pas awalnya tuh ada rasa terpaksa itu sekarang kan lah kelas 12 tuh. Ada enggak kenyamanan di jurusan itu? Nyaman enggak di jurusan itu? Nyaman banget olehnya kan. Gurunya tuh awalnya tuh kayak dikira bengis kan, tapi kayak lama-lama tidak pula bengis. Jadi lama aja itu. Terus mata pelajaran yang disenengin selama di multimedia apa be? Yang DMI yang tadi lah, yang apa DMI? Kayak tentang poster itu, bikin poster gitu. Dan itu udah tuh ya udah DMI. Terus kalau di SMK tuh masih belajaran umum kan? Cak bahasa Indonesia, IPA, IPS masih belajar. Ya. Nah itu ada enggak ini senengin? Ada kayak bahasa Indonesia sama agama. Kayak bahasa Indonesia sama agama. Oleh ngapa seneng? Kalau bahasa Indonesia tuh itu kayak dia tuh enggak perlu diterjemahkan lagi kan. Kayak bahasa Inggris. Terus kalau agama tuh jadi kita tuh tahu kayak tentang sejarah agama Islam gitu. Kehidupan sehari-hari gitu. Itu berarti dia juga mulai nyaman ya dengan jurusannya juga. Nah, karena dia nilai kelas 12 nih. Berarti lah mulailah terpikir, aduh aku lulus ini nak kemana gitu. Atau dalam waktu dekat ini ada ujian enggak? Ada. Ujian apa itu? Kayak itu PTS tentang penilaian akhir semester ini. Akhir semester. Sekarang semester ganjil apa genap? Ganjil. Berarti ganjil kegenap. Untuk kegenap. Ya. Oke. Nah, ujian kapan itu ujiannya? Senin ini. Belajar lah berarti. Habis dari sini ya kita belajar. Oke. Mulai belajar berarti dia juga mulai mikirin enggak? Udah aku tamat ini nak kemana gitu kan. Sekarang dia lah kelas 12. Itulah mulai terpikir enggak tuh rencana ini aku pengen habis tamat tuh nak ngapain gitu. Kalau rencananya tuh belum terpikir, tapi kalau untuk itu nak ngajak kuliah. Kuliah. Ortu pengennya dia tuh kuliah gitu.
Terus tapi kan aku galak juga kuliah tuh kan galak kayak pusing kan, tak buat skripsi, buat proposal tugas ya. Jadi dianya ngerasa nggak percaya diri lagi. Takut nggak sanggup ya. Kadang juga aku tuh nggak di media sosial tuh kan juga buat skripsinya setempat sama ini. Jadi dia aduh cak susah nih kuliah tuh. Tapi dari orang tuh dukung berarti kalau dia nak kuliah ya. Oke. Berarti Dian ngerasa kuliah di pikiran Dian itu kuliah itu berat ya? Ya. Padahal kalau boleh cerita dikit, kuliah itu tidak sama kayak sekolah kan. Kuliah sama sekolah kan hampir sama kan. Kita datang ke kampus, kita belajar sama dosen, terus tuh juga dapat tugas ya, memang lah kewajiban dari sekolah juga ada tugas kan. Iya. Oke. Tetap Dian gawe ndak sama tugas-tugas sekolah itu? Coba paling Dian ingat tugas-tugas selama sekolah itu ada apa be coba? Tugas apa tuh kayak tentang apa yang tadi lupa aku, yang ngedit tadi. Ngedit terus ya. Tuh yang agama itu. Tugas dari mata pelajaran umum ya. Terus ada tugas kelompok juga dah. Kalau tugas kelompok tuh gak apa tuh ya ada kayak buat dari apa namanya pelajaran apa itu tadi lupa. Dan apa DMI? Bukan, ada yang tadi kayak tentang buat proposal juga. Buat juga ada. Nah berarti sama kira kuliah tuh kayak itu. Oke, berarti sekarang tujuan kita untuk konseling ini kita diskusi tentang Dian tuh pengen kemana sih itu ya habis tamat ini berarti. Nah dari ortu nih lah ada gambaran Dian tuh kuliah ya tuh, tapi dari Diannya ngerasa gak percaya diri karena ngerasa kuliah itu berat. Oke. Kuliah itu beratnya di mana selain buat tugas itu menurut Dian? Nah, misalnya itu kan kalau buat kuliah itu kan pasti ada juga tugas kan. Tugas kayak sosial kayak cerita-cerita kayak gitu juga. Nah, biasanya aku tuh kayak agak penutup dikit dengan uang gitu. Nah, jadi susah kalau ngomong tuh gak suka belibet gitu. Gak belibet gitu. Nah, tadi kan Dian juga lah cerita nih pas awal-awal mulai ngerasa nengok tatapan nilai tatapan uang tuh cak ngerasa jadi merendah diri cak itu pas awal SMK gitu kan. Nah sekarang Dian lah kelas 12 nih. Itu Dian lah mulai ngerasa ada perubahan enggak dari awal cak itu, apa masih ngerasa kalau ngelihat tuh masih takut gitu? Agak berkurang lah. Ya, olehnya lah tau lah sifat-sifat mereka ya. Nah, sama berarti dengan kuliah. Awalnya juga kayak cak ngerasa susah kayak ini lagi tidak bisa, itu lagi tidak bisa. Tapi lama-kelamaan kan tetap bisa dijalani. Sama cak Dian kuliah yang cak Dian milih multimedia yang awalnya dipaksa ada rasa dipaksa dari kakak gitu kan. Terus lama-lama dijalani, terus dipeloi. Ya sekarang akhirnya kelas 12. Berarti sama dengan kuliah. Kuliah juga cak itu. Awalnya cak susah, agak tugas ini banyak, agak tugas ini agak ngobrol sama uang gitu kan. Ketemu sama uang banyak. Pokoknya lama-lama dijalani terus menerus ya bisa selesai asal dinikmati. Coba Dian pikir dari kelas 10 sampai kelas 12 apa yang buat Dian nyaman di jurusan multimedia walaupun awalnya itu dipaksa? Awalnya tuh kan jingok tatapan uang tuh kan jadi suka minder kan. Tapi kayak semakin misal kayak lama kelamaan tuh kayak oleh tahu sifat mereka tuh jadi tidak pula adanya kan di situ tuh kayak ada yang uangnya tuh kayak seneng gitu cuma ada yang beberapa uang tuh yang baik jadi tidak yang jahat galau itu. Oke, terus dari sisi jurusannya nih yang buat dia nyaman walaupun awalnya dipaksa oleh ngapain? Ke jurusannya
oleh apa tuh, kan awalnya tuh pelajarannya tuh kayak menurut aku kan susah kan. Jadi kelamaan tuh oleh kita tahu kalau kayak tentang segala di komputer tuh nggak tahu kalau jadi kayak kelihatan mudah gitu. Sama gurunya juga lemah. Nah, berarti dia lah tahu itu lama-lama dari kelas 10, dari kelas 20 sampai kelas 12 tuh lah tahu titik kenyamanan itu. Kamu halnya dengan kuliah dari awalnya ngerasa susah, lama-lama dijalani, terus makin nambah semester itu kalau lah mulai ketemu dengan kenyamanannya itu bisa dijalani sampai akhir gitu. Nah, misalnya oke, dia lah mulai terbuka gambar aku pengen kuliah, ada nggak pikiran pengen kuliah jurusan apa gitu? Kalau kuliah tuh kan pengen jurusan kayak perguruan, guru-guru. Menjadi guru berarti. Yang tadi di sekolah senang bahasa Indonesia sama agama, oh ada itu FKIP bahasa Indonesia, terus sama guru agama juga ada itu. Boleh dari sekarang Ian mulai buka-buka jurusan bahasa Indonesia gitu. Mulai dari mata kuliahnya di univ mana gitu, di IPA. Misalnya dari ortu ngizinin yang di Prabunila tuh boleh di luar itu, di luar paling dekat jadi Palembang gitu. Ada jurusan bahasa Indonesia itu. Jangan lah mulai kebuka belum pikirannya pengen kemana lagi. Lumayan lah kebuka. Berarti sekarang ini habis dari konseling ini dia tuh mulai bisa oke, aku pengen kuliah nih gitu, sambil belajar untuk persiapan BTS tadi tuh BTS tadi sambil cari-cari nih jurusan. Aku sebenarnya bahasa Indonesia nih, univ mana ya bahasa Indonesia, misal univ Cak Mbak kan di Unsri, coba buka jurusan bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya, mulai dia cari oh ini kegiatannya, oh ini mata kuliahnya gitu. Boleh mulai dari sekarang lagi kita buka itu. Setelah itu kalau memang dia nggak minat, boleh lagi diskusi sama ortuna, ini bu mama pak gitu, aku pengen kesini. Oke, mulai terpikir lah. Oke, sekarang gimana perasaannya setelah kita cerita panjang lebar ini? Coba diceritain dulu. Perasaannya nih agak grogi juga ini, ada di depan kamera. Ya. Terus ya apa namanya? Enggak pula terlalu tentang, jadi kayak tentang apa tuh, kayak dunia perkuliahan tuh tidak semenyeramkan itu. Mulai terpikiran aku pengen kuliah gitu. Mulai ada pikiran kayak itu berarti pelan-pelan deh sambil jalan. Soalnya kan Windian lah kelas 12 juga kan. Jangan lupa diskusi kan. Oke. Sama ortu. Nah, terus dari rating 1 sampai 10 nih. Tentang perasaan Dian setelah kita cerita panjang lebar ini. Berapa itu? Rating dari 1 sampai 10. Enggak apa sebutin deh. 9 lah. 9? Wah. Karena apa itu alasan yang bisa? Kalau kita 1 sampai 10 nih. Kalau 1 sampai 5 itu bisa tergolong rendah, kalau 5 ke atas tergolong tinggi. Berarti bisa dinilai dia itu mulai nyaman sih kalau milihnya di angka 9 nih. Nah, itu alasannya karena apa ya? Alasannya kan Mbak sama aku kan ceritanya kayak santai-santai, tidak terlalu plotot. Iya. Jadi enak lah diskusinya. Oke, jadi dia ngerasa seneng juga ya? Iya. Oke. Setelah itu kira-kira kita tadi kan lah buat tujuannya Dian pengen ngarahin Dian ke mikir selanjutnya. Terus tadi setelah kegiatannya Dian pengen nyari info-info dulu ya. Iya. Gitu. Setelah itu Dian pengen ngapain lagi sudah itu? Yang pasti begawe sih. Biar bisa bantuin orang tua kan. Oke, maksudnya di sini tuh tadi kan habis diskusi panjang nih, Dian lah cerita pengen ini, pengen itu. Nah, langkah terdekat, yang paling dekat kan kalau Dian begawe itu otomatis lah sudah tamat. Nah, yang bisa Dian gawe ke sekarang setelah kita konseling individual tuh ngapain?
fokus dulu kayak ke sekolah gitu, tamat ke dulu, udah tuh kayak nyinda apa tuh, terus apa tuh, menjauh tugas-tugas yang disuruh-suruh itu nah. Bisa fokus sekolah dulu sambil nyari info juga berarti. Iya. Oke, kalau begitu hari ini bisa nilai kita selesai kan. Dian dari Dian tuh berarti memang pemalu ya. Iya. Kawan Dian itu dikit, terus kalau di sekolah juga tidak ikut kegiatan ya. Jadi balik sekolah balik, keseharian dia juga balik sekolah balik. Terus kalau di rumah sama ortu dinilai dak puluh deketnya tidak, jauhnya tidak, tapi masih galak ngobrol ya. Sama saudara juga ya kadang akur kadang tidak, tapi ya masih ada akurnya. Terus kalau sama kawan, Dian punya kawan virtual yang ya kan, punya kawan virtual, terus tuh punya kawan 3 yang deket, itu juga lah bagus itu. Dian masih bisa bersosialisasi kan sama kawan. Terus Dian akhir-akhir ini juga lagi fisiknya lagi dak fit, terus tuh juga lagi patah hati yo. Walaupun itu dak ngefek ya keseharian, tetap biasa baik. Keren. Dan juga Dian cuman lagi bingung masalah itu ya, abis tamat ini oleh Dian kelas 12 kan. Oke. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin selanjutnya kita bisa buat perjanjian untuk minggu depan kita bahas nih selama seminggu ke depan itu Dian tuh lah ngapain deh, apa yang lah Dian lakuin setelah kita konseling individu hari ini. Oke. Terima kasih Dian udah bersedia hadir untuk perjanjian kita minggu lalu kan, Dian hari ini, dan untuk minggu depan kita lanjutkan lagi itu. Kita melihat selama 1 minggu ke depan tuh Dian udah kegiatannya udah ngapain, apakah ada peningkatan atau tidak gitu. Oke, terima kasih Dian udah sukarela kan percaya untuk cerita kali ini. Oke, terima kasih.